Pipik Dian Irawati semakin teguh melanjutkan perjuangan almarhum Uje dalam berdakwah. Lalu seperti apa pula perjuangan keluarga untuk mewujudkan pembangunan pesantren Uje? Benarkah persoalan biaya masih menjadi kendala? Kandungan kian membesar, benarkah Ayu Ting Ting tak peduli lagi dengan Angie? Kembali disibukkan segudang aktivitas, benarkah Olga Syahputra telah benar-benar pulih? Seperti apa Jono dan keluarga menikmati kebersamaan? Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Sepeninggalan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Pipik Dian Irawati mulai menjejaki langkah yang pernah ditapak sang suami. Itulah kiprah Pipik kini yang mendedikasikan hidupnya untuk melanjutkan tugas almarhum dalam berdakwah. Dari satu tempat ke tempat lainnya ditempuh Pipik untuk mensyiarkan kebaikan. Dan beberapa waktu lalu Pipik pun melangkahkan kakinya ke sebuah masjid di kawasan Cikampek, Jawa Barat. Tapi ini bukanlah sebuah masjid biasa. Pasalnya inilah tempat yang bisa mengguratkan sejuta kenangan baginya. Bagaimana tidak? 1 tahun sebelumnya Pipik masih berdiri sebagai jamaah ketika almarhum Uje berdakwah di masjid tersebut. Oleh sebab itu dalam tausiahnya kemarin, Pipik pun tak kuasa membendung air mata. Maka inilah runtuhnya kembali air mata Pipik setelah sekian lama ia simpan pasca kesedihan ia atas meninggalnya Ustadz Gaul Jeffrey Al-Bukhari. Langsung ke atas aja? Langsung ke atas? Langsung ke atas. Oh, langsung ke atas. Di Mekajo ada yang ngasih $500, terus ada yang ngasih $1 juta, terus ada yang titip ke pesantren juga ke si Asep. Kemarin kami nerima 25 juta. Ada yang ngasih motor, motornya dikasih 3, 1 udah dijual. Alhamdulillah pesantren masih dalam tahap pembangunan, tapi kami sedang mengalami satu kendala, yaitu uang sumbangan pesantren dari jamaah se-Indonesia ini nggak bisa dikeluarkan oleh pihak ya dengan alasan apalah terakhir, karena waktu yang kita dapat info di dalam katanya mau dikeluarkan, katanya tinggal terbitkan giro, tapi pada kenyataannya katanya harus buat apa lagi lah gitu loh. Soalnya setahu kami yang kami urus dengan pihak Uje Center yang memang ada di antara anggota direktur Uje Center itu kan memegang perusahaan, dia bilang sih nggak perlu lagi ada syarat. Ya, saya tahu di atas 1 miliar, ya makanya ini dana yang besar. Seandainya tidak dikeluarkan kan bagaimana ini kami melanjutkan pembangunan, sedangkan dana ini adalah dana titipan jamaah. Ya kami selaku mediator antara jamaah dengan niat mereka membantu pesantren almarhum, akhirnya tersangkut ya apa yang kemarin kami diminta untuk memenuhi persyaratan kami sudah penuhi, sudah kami penuhi. Saya datang sana kok, ketemu dengan pimpinan cabang, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada apa-apa. Jadi sekarang ngeblank gitu loh. Ya mudah-mudahan sih tidak mudah-mudahan sih dana ini bisa dikeluarkan dan jangan sampai dianggap tidak bertuan ya, karena kasihan. Sedangkan dokumen sudah kita serahkan semua, persyaratan semua udah saya tanda tangan kok. Di antara bentuk kasih sayang keluarga dan istri tercinta untuk mendiang Jeffrey Al-Bukhari ada sepenggal masalah tentang makam almarhum yang terus dipertanyakan bahkan menjadi polemik tersendiri. Lalu seperti apa tindak lanjut dari rencana pembongkaran makam almarhum Uje? Akankah makam yang berdiri kokoh di antara makam-makam lainnya ini akan disetarakan dengan ketentuan Pemprov DKI Jakarta? Dan akankah pula masalah ini akan sampai ke Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk penyelesaiannya? Saat Jeffrey pemakamnya udah cakep gini mau dibongkar satu, cuman bukannya nggak ridho ya, namanya emak sama anak kan pasti ada rasa sedih kan gitu. Istilah kita punya rumah dicakap dibongkar kan dengan biaya mahal walaupun kita gratis. Nah keduanya namanya pun belum ditaruh di situ, belum. Tapi alhamdulillah sih memang kita
hati nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa bagaimana, silakan aja kalau memang pemerintah punya peraturan tidak boleh, silakan. Karena saya yakin keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang terbaik buat semuanya, buat keluarga, buat para sahabat, buat jamaah yang cinta dengan almarhum. Jadi kita makmuman sajalah dengan keputusan pemerintah apapun bentuknya. Sementara Pipik Dian Irawati menjadikan dakwah sebagai tujuan hidup. Inilah cerita pedangdut Ayu Ting Ting yang menjadikan si Jabang Bayi sebagai pemompa semangat hidupnya. Walau menjalani hari-hari seorang diri tanpa sang suami, Ayu tak berputus harapan untuk bisa berdamai dengan kehidupan. Kehadiran orang tua, keluarga dan para sahabat rupanya mampu membuatnya terus menebar tawa. Itulah yang terlihat ketika keluarga Ayu Ting Ting larut dalam canda saat makan rujak bersama. Dan bukan rujak sembarangan tentunya. Inilah makanan yang dibuat khusus Haja Umi Kalsum ibunda Ayu lantaran sang anak mendadak ngidam rujak di malam hari. Ya pemirsa nih, ibu lagi nyiapin. Ayu pengen ngerujak. Kebenaran ada temennya kan, 2 orang. Nih, ibu lagi siapin. Rujaknya mah gampang tuh, bumbunya sedikit aja karena kan nggak boleh terlalu pedes. Yang penting dia garam juga udah enak. Ini buahnya apa? Gitu. Jambu aja. Rambutan tersediain temen-temennya. Jamunya manis bener. Gitu. Biar banyak airnya. Iya. Pemirsa, saya malam-malam emang kadang bawaannya suka nggak jelas ya, nama juga ibu hamil. Kadang. Makan gini ya. Iya. Saya lagi suka makan rujak karena hampir setiap hari saya ngerujak. Ini teman-teman saya malam-malam gini saya kerjain, saya suruh ikutan makan rujak. Manis banget pemirsa. Tadi dulu yang ngerujak dulu. Kalau itu beli rambutan ini tuh langganan pemirsa. Jadi tidak kaget dan tidak asing lagi. Meninggalkan cerita Ayu Ting Ting, komedian serba bisa Olga Syaputra tengah berjuang untuk kesembuhan. Setelah menjalani perawatan alternatif dan berjuang melawan sakitnya, komedian Olga Syaputra kini mengaku kesehatannya kian membaik. Tapi ketika kini ia bisa kembali menebar canda tawa, sang komedian justru kembali disibukkan dengan segudang kegiatan. Dan tidak hanya menjalani hal yang sama dengan apa yang pernah ia jalani sebelumnya, Olga semakin menumpuk pekerjaannya. Tidak lagi berpindah dari satu panggung ke panggung, kali ini Olga justru mengepakkan sayap ke dunia seni peran. Lantas apa sesungguhnya yang membuat Olga begitu tertantang memerankan film tentang kehidupan seorang waria? Dan benarkah pula jika Olga sempat merasa khawatir dengan peran yang akan ia mainkan? Peran saya di sini jadi Cynthia, ya. Pokoknya nih film keren banget ya, Taman Lawang ini. Saya ngelihat bagus karena banyak keseruan, kekocakan, kegokilan gitu loh. Apalagi pas adegan ada razia, jadi sebuah waria kabur-kaburan, itu ada tangannya pada berdarah, kakinya, dengkulnya, pahanya, karena mungkin dia total kali ya. Nah terus kalau saya lolos dari razia, tapi saya berantem di atas rel kereta api, itu saya nendang Satpol PP-nya gitu loh, nampol gitu-gitu dah. Tapi nggak kena, ngeles gitu loh. Terus saya lari sama teman saya berdua ke kali, turun dulu tuh ke bawah ke kali, habis itu naik ke kolong jembatan, teman saya nyebur dan akhirnya meninggal dunia. Saya pernah dengar dapat berita ya, banyak sekali berita-berita yang beredar di Taman Lawang ya kan. Kayak misalkan ada orang lewat naik mobil, tiba-tiba diberhentiin sama waria itu joget-joget dan telanjang bulat di depan mobil. Kalau saya di sini sih, peran saya Cynthia di sini cuma banyak tekanan dari pacar saya harus melakukan ini, harus melakukan itu, saya harus punya uang pulang, ketakutan aja sih, takut jatuh beneran sayanya ke kali. Karena saya harus ngelewatin kolong jembatan dan di jembatan itu banyak banget lubang-lubang, sementara saya harus pakai selop. Inilah untuk pertama kalinya Olga memainkan tokoh utama dalam sebuah film layar lebar.
Rupanya tidak hanya menjadi lakon dalam film tersebut saja, Olga pun mencoba peruntungan dengan terjun secara langsung memproduksinya. Lantas apa yang membuat Olga seolah membabi buta dalam bekerja? Benarkah jika kesibukan super ekstra yang dijalaninya kini untuk menutup kekosongan pundi-pundi keuangannya selama rehat dalam masa penyembuhan beberapa waktu lalu? Jadi ini film full saya. Syutingnya saya seminggu. Sepak terjang Olga Syaputra merambah dunia belakang layar turut serta membawa sejumput pertanyaan. Benarkah jika kiprah Olga sebagai produser film adalah dunia yang akan ia tekuni selanjutnya? Mungkinkah jika Olga sudah tak sanggup lagi berpindah dari satu panggung ke panggung yang lainnya untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangannya? Ataukah ini hanya sebuah ajang uji coba peruntungan semata? Ya karena saya kan kepingin film ini cepat tayang, ya kan, karena banyak sekali tertunda karena jadwal saya yang benar-benar nggak bisa diatur gitu loh. Jadi mau nggak mau satu hari, dan kebetulan saya ajak teman-teman saya dan bisa, dan akhirnya saya syuting sampai pagi itu. Sementara keadaan saya masih sakit, tapi saya berusaha untuk, ini film bagus banget dan ini film keren banget. Kalau sudah di depan kamera, apapun yang terjadi dalam hidup saya sakit atau saya ada masalah atau apapun itu, kalau saya sudah di depan kamera, karena saya diajarkan, ya kan, penonton tidak mau tahu apa yang terjadi dalam hidup Olga. Jadi Olga harus berakting dengan baik dan juga saya harus bisa memerankan dengan baik. Dengan alasan totalitas serta tidak ingin mengecewakan penonton, maka mau tidak mau Olga harus menjalani sejumlah aktivitasnya. Tapi bukankah kesibukannya selama ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Olga harus terkapar beberapa waktu lamanya? Mengapa ketika kesembuhan itu mulai menyapa, Olga sudah harus kembali terkungkung dalam kesibukan? Tidak takutkah ia jika kondisi kesehatannya akan kembali menurun? Bilang ke saya, Olga banyak istirahat, karena dia juga ngeliat kan, saya dari pagi acara musik, terus tiba-tiba saya berangkat, syuting lagi acara sore, habis acara sore, syuting saya ke Bandung tuh kemarin tuh, balik lagi saya, pagi lagi, terus gitu. Jadi dia ngeliat tuh, ya Allah, kasihan capek. Cek, alhamdulillah sih gak ada kanker, gak ada tumor. Saya udah deg-degan tuh, karena kan itu seminggu tuh kan, duk, ya Allah, gue parno. Alhamdulillah gak ada apa-apa.